Untuk sebagian orang, milih antara smartwatch dan smartband itu emang gak gampang. Di satu sisi, smartwatch punya fitur yang lebih lengkap, tapi bobotnya cenderung lebih berat dan ukurannya lebih gede. Di sisi lain, smartband jauh lebih ringkas dan ringan buat dipakai harian. Tapi, biasanya harus kompromi di soal fitur. Nah, di tangan Pongki kali ini, ada sebuah smartband yang katanya punya fitur mendekati smartwatch. Tapi, emang apa aja sih yang mendekati? Makanya, langsung aja kita bahas. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, kembali lagi bersama Pongki dan kali ini kita kedatangan Huawei Band 11. Salah satu smartband yang lagi laku keras di tahun ini. Gimana enggak? Produk ini punya desain ringan dan ringkas khas smartband, tapi dari sisi fitur udah mulai nyerempet ke smartwatch. Mulai dari layar yang lega, monitoring kesehatan yang lengkap, sampai fitur olahraga yang isinya nggak pelit. Sampai sini Pongki jadi makin penasaran nih sama bentukannya. Maka dari itu langsung aja kita mulai dari unboxing. Secara kemasan, Huawei menggunakan bahan karton dengan konsep 5 panel hanger yang tampil bersih dengan dominasi warna putih. Secara detail, desainnya pun rapi banget meskipun padat, yaitu ada outline produk, selling point, branding, dan beberapa kode produksi. Nah, begitu dibuka, di dalamnya terdapat satu buah Huawei Band 11 lengkap dengan strap bawaan, satu buah kabel charger magnetik 2 pin, dan gak ketinggalan satu buah user guide beserta warranty card. Untuk isinya tergolong esensial, cuma kita nggak dikasih nih screen protector ataupun strap tambahan. Tapi menurut Pongki kelengkapan seperti ini udah cukup dan nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Smartband ini mengutamakan desain yang tipis, ringan, dan nyaman dipakai sepanjang hari. Kalau kita lihat dari bentuk bodinya, Huawei Band 11 mengusung desain rectangular atau persegi panjang vertikal. Menurut Pongki pribadi, bentuk seperti ini menjadi salah satu nilai plusnya. Selain terlihat simpel dan modern, tampilannya juga nggak terlalu mencolok. Jadi masih cocok dipadukan baik untuk olahraga, aktivitas santai, sampai penggunaan yang agak formal sekalipun. Lanjut lagi, kalau kita cek dimensinya, Huawei Band 11 memiliki ukuran sekitar 4,3 x 2,4 cm dengan ketebalan di 8,9 mm. Jadi secara ukuran ini jelas udah oke banget buat dioperasiin sama jari kita dan masih nyaman buat cek-cek notifikasi. Selain itu, ukurannya juga compact banget dan tergolong nyaman di pergelangan tangan. Begitu pertama kali dipakai, hal yang langsung terasa adalah bobotnya yang terasa ringan. Untuk unit Huawei Band 11 sendiri, berat bodinya hanya di 17 gram body only. Sementara pas dipasangin strap, total beratnya ada di sekitar 30 gram. Ini sih jujur ya, nyaman banget dipakai tidur, olahraga, maupun daily activity. Untuk pilihan warnanya sendiri tersedia beberapa opsi, mulai dari black, white, green, purple, sampai beige. Yang Pongki pegang kali ini adalah varian black yang menggunakan bahan full polimer plastik dan super minimalis. Bahan plastiknya udah tergolong firm dan berisi. Tapi kalau teman-teman cari yang lebih firm, menariknya Huawei kasih beberapa varian yang menggunakan frame aluminium alloy sehingga tampilannya terasa lebih premium. Lanjut lagi, di sini Huawei Band 11 nggak menggunakan mekanisme quick release universal seperti smartwatch pada umumnya. Sebagai gantinya, Huawei menggunakan sistem konektor strap proprietary yang terintegrasi langsung dengan bodi smartband. Jadi proses lepas pasangnya tetap praktis, meski pilihan strap penggantinya harus yang memang kompatibel dengan seri Huawei Band. Dari strap, sekarang kita pindah ke bodinya. Maka pada bagian depan, Huawei Band 11 didominasi layar AMOLED 1,62 inci dengan resolusi 286 x 482 pixel dan tingkat kerapatan hingga 347 ppi. Menariknya lagi, panel ini punya kecerahan hingga 1500 nits. Jadi udah aman banget warna dan kecerahannya buat pemakaian indoor maupun outdoor. Selain itu, bezel di sekeliling layarnya juga dibuat cukup tipis, hanya di 0,3 cm, yang bikin tampilannya makin nyaman di mata. Dan untuk scrollingnya juga tergolong smooth karena punya refresh rate di 60 Hz. Lalu ketika kita geser ke sisi kanan terdapat sebuah pusher, sedangkan sisi kirinya polosan aja. Kemudian untuk bagian atas dan bawahnya di sini cuma ada housing konektor strap. Lebih lanjut, pada bagian bawahnya terdapat sensor dan konektor dual pin untuk charging. Sebagai pelengkap, produk ini juga udah mengantongi sertifikasi 5 Atmosphere.
Artinya Huawei Band 11 tahan terhadap tekanan air hingga setara 50 meter dalam pengujian laboratorium. Jadi untuk penggunaan sehari-hari seperti cuci tangan, kehujanan maupun berenang masih aman dilakukan. Tapi ini Pongki tetap nggak nyaranin ya untuk aktivitas menyelam atau olahraga air bertekanan tinggi. Secara keseluruhan, untuk menjalani seluruh fiturnya, produk ini dibekali software buatan Huawei sendiri yaitu Harmony OS, yang mana udah mendukung navigasi touchscreen, gestur, dan tombol fisik. Akses navigasinya pun gampang banget dipahami dan semuanya sangat smooth serta responsif. Mulai dari tombol fisiknya berfungsi sebagai power ketika di hold dan akan menjadi tombol masuk ke menu aplikasi ketika diklik sekali. Sementara itu, untuk gesturnya juga tergolong lengkap. Ada gestur tap to wake dan raise to wake. Jadi layarnya bisa kita nyalain dengan tap sekali atau bisa juga dengan kita angkat pergelangan tangan kita. Sedangkan untuk touchscreen-nya, tekan lama untuk gonta-ganti watch face, swipe ke bawah untuk quick setting, atas untuk cek notif, kiri dan kanan untuk masuk kepada widget. Nah, untuk urusan widget, Huawei Band 11 punya tampilan yang cukup menarik. Saat swipe ke kiri, widget ditampilkan dalam susunan vertikal ke bawah. Sedangkan swipe ke kanan menampilkan widget dalam format horizontal. Menariknya lagi, beberapa widget juga udah dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Sehingga meskipun datanya cukup banyak, tampilannya tetap terasa rapi, terorganisir, dan mudah diakses. Ngomongin soal data, karena ini smart band, maka fokus utamanya tentu ada di fitur kesehatan dan daily activity. Untuk mendukung berbagai fitur tersebut, Huawei Band 11 dibekali 9-axis IMU sensor yang terdiri dari akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Kemudian dipadukan dengan optical heart rate sensor serta ambient light sensor. Berkat kombinasi sensor tersebut, smart band ini mampu melakukan monitoring heart rate, blood oxygen atau SpO2, stress monitoring, female health tracking, hingga analisis heart rate variability atau HRV. Nah, buat ngetes fitur kesehatannya, Pongki coba pakai produk ini untuk tidur semalaman. Hasilnya ternyata cukup lengkap ya guys. Kita bisa melihat durasi tidur, fase tidur, mulai dari light sleep, deep sleep, sampai REM. Kemudian ada juga data konsistensi jam tidur dan jam bangun. Menariknya lagi, Huawei Band 11 juga mampu mendeteksi indikasi gangguan pernapasan saat tidur. Jadi bukan cuma ngasih angka doang, tapi aplikasi Huawei Health juga memberikan insight dan rekomendasi yang bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Selain itu, untuk kesehatan jantung, Huawei Band 11 juga mendukung pulse wave arrhythmia analysis yang memberikan peringatan apabila terdeteksi indikasi irama jantung nggak normal. Lanjut lagi, nggak cuma fitur kesehatan, Huawei juga udah ngasih fitur emotional well-being yang cukup unik. Jadi kondisi emosional kita divisualisasikan melalui karakter hewan peliharaan virtual yang dapat berubah sesuai kondisi mood yang terdeteksi. Ditambah lagi, kalau lagi stres atau butuh relaksasi, tersedia juga fitur breathing exercise yang bisa membantu melakukan latihan pernapasan secara terarah langsung dari smart band. Udah kelar bahas urusan kesehatan dan mood, sekarang kita masuk ke fitur olahraga buat ngejaga kesehatan dan mood kita. Produk ini menyediakan sekitar 100 mode olahraga yang mencakup aktivitas populer seperti lari, jalan kaki, bersepeda, yoga, skipping, latihan kekuatan, hingga berbagai olahraga lainnya. Untuk pengujian kali ini, Pongki mencoba menggunakan mode outdoor run dengan jarak sekitar 2 km. Karena produk ini belum memiliki GPS bawaan, maka data lokasi dan rute masih mengandalkan GPS dari smartphone yang terhubung. Selama pengujian, tracking detak jantung berjalan dengan baik dan mampu menampilkan perubahan heart rate secara real time saat intensitas lari meningkat. Selain itu, data seperti durasi latihan, pace, cadence, zona detak jantung, hingga kalori terbakar juga berhasil direkam dengan cukup lengkap. Nah, selain beberapa fitur inti tadi, dibekali berbagai fitur pendukung yang cukup berguna untuk penggunaan sehari-hari. Mulai dari notifikasi pesan, kalender, always on display, musik controller, informasi cuaca, kalkulator, kompas, find phone, hingga fitur remote camera shooter yang memungkinkan kita ngambil foto dari smartphone langsung lewat remote di smart bandnya. Cuma sayangnya karena belum tersedia speaker dan mic, dari produk ini belum bisa dipakai dengerin musik atau teleponan dari smart bandnya langsung ya. Meskipun begitu, kalau ada incoming call,
kita bisa langsung cek notifikasinya dari pergelangan tangan kita buat ngelakuin reject call hingga ngebalas pesan menggunakan fitur quick reply. Lanjut lagi, supaya semua fiturnya berjalan maksimal, produk ini perlu dikoneksikan ke aplikasi Huawei Health. Nah, aplikasi ini menurut Pongki masih jadi salah satu aplikasi wearable yang paling rapi dan mudah dipahami. Mulai dari heart rate, SpO2, HRV, sampai histori olahraga, semuanya ditampilkan dengan visual yang jelas dan mudah dibaca. Menariknya lagi, aplikasi ini juga menjadi pusat berbagai insight kesehatan yang dikumpulkan oleh Huawei Band 11. Jadi data yang awalnya hanya berupa angka akan diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami pengguna. Selain itu, pada aplikasi ini juga bisa ekspor custom watch face atau bisa beli watch face lucu dan keren yang tersedia. Cuma sayangnya nih guys, untuk download kita cuma bisa download dari web resminya Huawei atau scan QR yang tersedia di boxnya. Jadi nggak ada tuh di Play Store maupun App Store. Salah satu keunggulan terbesar Huawei Band 11 ada di sektor baterainya. Karena meskipun ini adalah sebuah smart band, Huawei ngeklaim kalau produk ini mampu bertahan hingga 14 hari untuk penggunaan ringan, sekitar 8 hari untuk penggunaan normal, dan sekitar 3 hari ketika fitur Always On Display diaktifkan. Ini sih bisa dibilang badak banget ya klaimnya. Cuma sayangnya Huawei tuh nggak nyantumin informasi terkait kapasitas baterai maupun estimasi waktu charging dari 0 sampai 100%. Jadi, daripada cuma berpatokan pada klaimnya, langsung aja kita uji seperti apa performa baterainya di penggunaan real. Untuk pengujian, kita mulai dari pengujian daya tahannya dulu. Pada skenario kali ini, Huawei Band 11 digunakan dalam kondisi yang cukup aktif, mulai dari monitoring kesehatan 24 jam, tracking tidur, notifikasi harian, monitoring SpO2, heart rate, hingga sesi olahraga lari secara daily. Hasilnya, smart band ini mampu bertahan sekitar 5 harian. Sesuai klaimnya, hasil ini memang sangat bergantung pada pola penggunaan masing-masing dari kita. Tapi, melihat skenario penggunaan yang cukup berat tersebut, surprisingly ini udah melebihi dari klaimnya sih guys. Lanjut ke urusan charging, Huawei Band 11 menggunakan sistem magnetic charging dengan kebutuhan daya 5 volt 1 ampere. Dan di pengujian kali ini, smart band diisi menggunakan kepala charger yang memiliki output hingga 22 watt. Nah, dari kondisi baterai kosong hingga penuh, proses pengisian dayanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 6 menit. Selama proses charging berlangsung, di sini kita nggak menemukan perilaku yang aneh. Dayanya stabil aja di 2 watt dengan persentase baterai bertambah secara konsisten. Jadi untuk urusan baterai, menurut Pongki, Huawei Band 11 udah oke banget buat dijadiin daily driver. Overall, menurut pendapat pribadi Pongki, Huawei Band 11 ini jadi salah satu smart band yang paling enak direkomendasiin buat kebanyakan orang. Soalnya dia punya kombinasi yang pas. Bodinya tipis dan ringan, layarnya udah AMOLED yang enak dilihat, fitur kesehatannya lengkap, mode olahraganya banyak, dan baterainya juga awet. Jadi buat dipakai sehari-hari tuh nyaman banget guys. Sampai kadang lupa gitu ya kalau kita lagi pakai smart band. Memang masih ada kekurangan. Salah satunya belum punya GPS bawaan. Jadi kalau mau tracking rute lari atau sepedaan masih harus ditemenin sama smartphone kita. Cuma nambah budget dikit bisa sih guys sebenarnya. Ambil varian yang Pro. Meski begitu, mengingat harganya yang ada di kisaran 500 ribuan, yang basic ini menurut Pongki udah cukup lah dan wajar banget buat urusan smart band. Jadi kalau kalian lagi nyari smart band, Pongki sangat rekomen Huawei Band 11 ini sih, dan sangat layak masuk wishlist kalian. Buat yang tertarik, link pembeliannya udah Pongki taruh di deskripsi ya guys. Nah, sekarang menurut kalian gimana? Silahkan mending-mendingin produk ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pical melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pical Main Game yang bahas game konsol, PMG Fames yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pongki kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.